dan kesehatan kerja. Di dalam kita menggunakan perangkat atau alat yang pada saat PJJ ini, maka kita akan selalu bersinggungan dengan komputer ataupun handphone. Untuk komputer ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan untuk keselamatan dan kesehatan kita pada saat menggunakannya. Yang pertama adalah monitor. Monitor pada zaman dulu itu biasanya menggunakan tabung gambar atau CRT. Tabung gambar ini mempunyai resolusi yang cukup tinggi. Maka dari itu, monitor bentuk tabung kita harus perhatikan bagaimana cara penempatan dan cara menggunakannya. Ya, kalau diperhatikan, nomor satu, harus meletakkan monitor sedemikian rupa di ruangan sehingga layar monitor tidak memantulkan cahaya. Jadi kalau dikatakan bahwa tidak ada backlight, karena akan menambah jumlah intensitas cahaya yang keterima oleh mata kita. Kalau kita lihat gambar yang ini, maka monitor harus lebih rendah dari garis horizontal mata ini, ya. Pencahayaan juga diusahakan jangan terlalu terang. Nah, ini anak-anak, pada saat kita menggunakan komputer atau handphone, maka kita harus sering-sering mengedipkan mata. Kenapa? Karena pada saat kita mengedipkan mata, bola retina mata kita akan menjadi basah dan tidak kering. Lalu usahakan juga memandang jauh ke luar ruangan atau boleh dalam ruangan tapi dengan jarak yang lebih jauh daripada handphone atau monitor. Lalu yang kedua adalah CPU atau Central Processing Unit. Di sini walaupun ada arus listrik yang mengalir pada bagian-bagian pinggiran CPU, memang arus yang keluar adalah sedikit. Tapi pada saat kita basah, tangan kita basah atau kaki kita tidak menggunakan alas kaki, maka kadang-kadang ini dapat menimbulkan sedikit aliran listrik. Jadi kita bisa terkejut, gitu ya. Atau hati-hati juga dalam memeriksa kabel atau bagian-bagian yang ada di belakang CPU. Yang berikutnya keyboard. Keyboard ini merupakan faktor penyebab nyeri otot pada waktu kita mengetik. Untuk itu, maka kita harus meletakkan posisi keyboard itu pada di bawah kondisi lengan kita, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah pada saat kita menggunakan komputer, mana posisi kita harus ditentukan seperti ini. Pandangan mata kita kalau memang ada, maka kita bisa memasang anti radiasi yang ditempel pada monitor, atau kita bisa menggunakan kacamata yang agak gelap apabila cahaya monitor terlalu terang, atau kita menggunakan dengan durasi yang cukup lama. Lalu posisi tubuh atau posisi duduk kita, kalau dilihat di sini, maka posisi kita harus tegak lurus, posisi punggung kita menghadap monitor, dan kaki itu tidak menjuntai, harus menempel pada dasar dari lantai ataupun ada alas kakinya di situ. Ya, anak-anak ya, kalau lihat sini, ini aturan yang benar dan ini aturan yang salah. Nah, ini ada letakkan pergelangan tangan, jemari tangan dan lengan. Pastikan pergelangan tangan dalam keadaan santai, tidak melengkung dan tegang. Kalau ini dilanggar, maka akan bisa menyebabkan radang sendi atau repetitive strain injury. Ya, istilah medis kedokteran. Nah, ini yang harus kita sangat perhatikan adalah pada saat kita menggunakan perangkat handphone ataupun komputer, maka minimal kita harus istirahat
baik tubuh mata kita selama 10 menit setelah kita bekerja atau belajar dalam durasi 1 jam. Ingat ya, harus beristirahat baik tubuh ataupun mata selama 10 menit setelah kita menggunakan alat selama 1 jam. Lalu berikutnya, menghidupkan dan mematikan komputer harus sesuai dengan prosedur, karena ini berhubungan dengan program-program yang ada di dalam komputer. Oke, itu anak-anak ya, penjelasan singkat bagaimana kita harus tetap sehat, selamat dalam menggunakan komputer. Bagi kalian yang suka menggunakan atau main game, nah, main game sebenarnya tidak dilarang, tapi yang dilarang adalah kita bisa lupa waktu, kita lupa makan, lupa minum, lupa istirahat, maka akibatnya kesehatan tubuh kita atau imun tubuh kita bisa menurun. Apalagi anak-anak yang sering begadang, tolong diperhatikan. Silakan kalian main game dengan waktu atau porsi yang tepat, jangan kebanyakan, maka nanti akan terjadi efek-efek pada kesehatan tubuh, tulang punggung, mata, tangan kita, jari jemari, sensor kulit kita itu akan terdampak imbas pada saat kita sering menggunakan atau memainkan game. Silakan anak-anak ya, tolong dicermati, menggunakan komputer dan handphone harus ada waktunya. Jangan kalian diatur, kehidupan kalian diatur oleh alat, karena alat yang harus mengaturnya adalah kita, bukan sebaliknya. Seperti anak-anak. Jadi tetap sehat selalu dalam menggunakan perangkat-perangkat sistem informasi, baik itu komputer atau handphone. Oke anak-anak, seperti saja penjelasan singkat daripada bagian-bagian berbahaya bagi K3 kita.